Baik para sahabat sekalian, kali ini saya kembali ya bersama Profesor Semiarto Aji Purwanto, Dekan FISIP Universitas Indonesia. Biasa dipanggil Pak Aji. Pak Aji, selamat malam. Selamat Ya, malam, Pak. Selamat ya, malam terima juga. kasih nih sudah bergabung kembali. Ya, Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bendera merah putih. Ini yang ternyata memiliki kesamaan dengan suatu negara kecil di Eropa bernama Monaco. Nah, Pak Aji, ini pendapat Pak Aji mengenai kesamaan bendera merah putih ini ya. Apa yang bisa disampaikan? iya, iya, iya. Saya pikir memang ini eh, satu hal yang menarik ya. Mhm, Kalau buat kami di antropologi mhm, melihat segala sesuatu dari sisi simbol ya. Kalau buat mhm. kami kan, kalau Ya, buat kita kalau belajar kebudayaan, saya latar belakangnya antropologi, jadi oke, waktu kalau kita bicara kebudayaan kan kita selalu bicara simbol. Dan baik. bahwa manusia makhluk simbolis ya. Jadi segala Mhm, sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah simbol. mhm, Nyaris ya, nyaris tidak ada yang nyata di dunia ini. Simbol. mhm. Saya ambil contoh sembarangan yang ada di meja saya aja ya. Mhm. Ini bukan iklan, Oke. mohon. Kalau saya tunjukkan ini ke Pak Am, Pak Am akan jawab apa ya? Ini apa sih? Saya bilang ini kan tolak angin ya, Mhm. obat apa? Obat masuk angin. Mhm. Kemudian kita mungkin sepakat itu kalau kita lagi kena dingin, masuk angin, minum obat itu enak, Mhm. nyaman. Tapi itu kan namanya apa ya? eh, itu kan khasiat ya, Mhm. kegunaannya. Tapi kalau kita bilang itu simbol, Iya. maka itu kemudian maknanya harus diletakkan Mhm. dalam satu konteks tertentu, Mhm. ya. Jadi ketika kita bicara soal, mohon maaf ya, paham orang kampus, saya orang kampus gitu ya, Mhm. yang kemudian lekat dengan tradisi medis modern, Mhm. lalu kemudian saya tunjukkan tolak angin, maka itu maknanya adalah sesuatu yang ini gimana sih orang-orang kampus kok minum jamu tolak angin kalau sakit ya ke dokter gitu. Jadi barangkali ya kemudian kalau konteksnya seperti itu dan kemudian kita mengkritisi sistem medis modern. Mhm. Kemudian saya menunjukkan tolak angin itu Mhm. yang punya makna perlawanan terhadap segala sesuatu yang mapan misalnya. Mhm. Menafsirkan itu kan ya. Ya. Mhm. Jadi sama halnya dengan warna merah dan putih ya. Baik. Apa namanya? Sembarangan itu kita mengambil contoh dari Mhm. tolak angin yang ada di meja saya, merah Mhm. putih juga itu. Merah putih itu kan kita tidak melihatnya sebagai warna merah dan warna putih, Mhm. tapi itu simbol yang harus ditafsirkan dengan konteks tertentu. Mhm. Di dalam hal ini, dengan jurusan seperti ini, saya yakin kok simbol dan konteks warna merah dan warna putih di Indonesia dan di Monaco itu Mhm. jauh sekali bedanya. Mhm. Jauh sekali Mhm. bedanya. Warnanya Mhm. boleh merah, Iya, iya. putih. Tapi makna di Maknanya balik itu bisa berbeda beda ya. sekali, ya, beda Mhm. sekali. Nah, ini yang kita persoalkan sekarang apanya ya. Nah, ini kan banyak sekali ya. Tentu sudah banyak diulas ya. Mhm. Siapa sih yang duluan pakai gitu ya. Dan kemudian kita jadi Mhm. jawab tanda kutip ya. Tanda kutip, Ya. mohon maaf sekali. Norak-norakan ini. Misalnya. Oh, ini dari tahun 18, abad ke-19 sudah kami pakai orang Monaco. Mhm. Indonesia kan baru abad 20, tahun 45 Mhm. pakai. Kami duluan dong. Iya. Lagian jauh sebelum abad 19, di abad ke-13 kita sudah pakai waktu Iya. Zaman Monaco. Majapahit ya. Iya, Monaco juga abad ke-13 ya, Oh Grimaldi iya. tahun sekian. Lalu kita cari-cari begitu ambil Majapahit, ya itu 13 mungkin lebih sebelum tua dari 13 sudah ada. Mhm. Tapi itu kan main tua-tuaan gitu kan. Iya, iya, Buat main saya, dulu-duluan. kalau buat saya ngelihatnya tadi ya, kalau kami di antropologi, kalau kita belajar Mhm. kebudayaan, Mhm. hampir pasti, bukan hampir pasti, saya sampaikan pasti, Mhm. kebudayaan yang berbeda memberi makna Mhm. kepada hal yang kurang lebih sama. Warna merah dan putih itu kan kurang lebih Mhm. sama ya. Itu Mhm. maknanya beda-beda. Mhm. Kita melalui kebudayaan Indonesia yang dibentuk dalam format pendidikan,
mhm, beri batasan untuk memberi makna merah dan putih kan. mhm, Merah itu tanda berani, mhm, putih itu karena benar ya, karena suci mhm, gitu kan. Dan kemudian itu diletakkan di dalam konteks perjuangan. mhm, Nah, itu ada value ya, ada nilai yang mhm, mengatakan ya mhm, kalau kita benar kenapa kita harus takut, berani. Dan apa yang mhm. melatar belakangi keberanian kita, kesucian. Konteksnya adalah kalau dari histori ya dimulai dari upaya untuk merdeka ya, bebas dari Mhm, penjajahan. Jadi ini menarik. mhm, Jadi buat saya mhm. sih warna merah dan putih kalau tuh ada yang sama persis sekalipun saya pikir mananya tetap beda. Oke, jadi bisa ya menerima apa adanya lah. Saya kira kita menerima Monaco Ya, dan juga Monaco bisa menerima kita ya karena simbol di balik merah putih itu atau makna di balik simbol merah maknanya. putih itu memiliki makna yang berbeda gitu kan ya. Maknanya berbeda. Ya, Maknanya ya, ya berbeda. betul. Ini kalau kita nggak disatukan oleh Republik ini, dan Mhm, kemudian Republik ini punya kurikulum standar pendidikan yang nasional, mhm. tiap-tiap daerah memberi makna pada warna merah dan putih juga beda-beda dong. Oke, iya, Ya. iya, iya. Bahkan secara internal ya, domestik. Secara kultural ya, secara Oke, kultural kita secara kultural bisa kita memberi makna misalnya ya, berbeda. saya relatif familiar dengan kebudayaan Mhm, Jawa misalnya. mhm. Merah dan putih itu diambil dari apa sih? Ada yang mengatakan dulu gula, kelapa dan sebagainya. Ah, oke. Tapi ada yang mengkaitkan dengan warna putih itu adalah Mhm, elemen dari laki-laki dan merah elemen mhm, dari perempuan. Sehingga merah dan putih itu adalah mhm. lambang apa namanya bersatunya laki-laki dan perempuan. Dan itu adalah lambang Ya, lambang kejadian ya, lambang oke. kesuburan misalnya gitu ya. Aha. Ya. Jadi menarik itu Ya, lambang hidup, ya. istilah lambang hidup ya. Itu adalah simbol dari hidup. Ya. Oke. Nah, elemen laki-laki dan elemen Mhm. perempuan itu bertemu, maka kehidupan terjadi di situ. Nah, Ah, baik. ya. Tetapi di Mhm, dalam konteks perjuangan kemerdekaan mhm, beralih tuh warnanya, jadi satunya berani, satunya suci. mhm. Nah, karena kita Ya. negara Mhm, eh, mhm, modern, negara yang satu dengan satu prinsip apa namanya nasionalisme yang sama, mhm, maka pendidikan kita kemudian beri mhm. batasan untuk memberikan tafsir ya. Kebudayaan kita yang Ya, diformat ya, betul. melalui pendidikan ya tafsir mengenai merah putihnya juga relatif nggak jauh-jauh dari tadi ya berani karena benar ya. Mhm, mhm. Ya, Harus baik berubah. Pak Aji, kita sedikit ini melihat ke negara yang mengklaim atau Sembo Hari kan berkomentar supaya kita merubah bendera kita ya, merah putih kita. Tapi saya kira urusannya sekarang sudah selesai. Sudah Jadi selesai. kalau kita lihat negara ini kan sangat kecil ya. Negara kedua terkecil di dunia setelah Vatikan, gitu ya. Apa yang Pak Aji lihat ya dari Monaco ini? Ya kalau ngeliat Monaco saya sampaikan saya ingat Grace Kelly dan Pangeran Rainier. Oh ya, ingetnya itu ya. Itu daerah Caroline ya, kita. Caroline ya, Caroline kalau nggak keliru anaknya. Caroline itu Caroline putrinya, benar ya. Putri Caroline. Caroline ya. Iya, Ya, iya, iya. berkomunikasi lama. Artinya itu adalah bagian warisan dari monarki Eropa lama yang masih Mhm, bertahan sampai mhm. sekarang. Saya rasa bukan persoalan kecilnya ya, tapi bagaimana Ya, sejarah yang panjang dari negara itu, kedaulatan yang oke. dari satu negara itu Mhm. mengajarkan kita banyak hal. Oke. Eh, Prinsip-prinsip dari dinasti Grimaldi yang bertahan, lo bayangin abad ke-13 Mhm. sampai sekarang. Betul, ya itu berabad-abad. Berabad-abad, masa Mhm. ya nggak ada yang kita pelajari dari itu. Betul. Jadi bukan sekedar persoalan kecilnya Mhm. Mhm. negara itu Oh, satu. baik. Dari Mhm. tradisinya mestinya ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan Mhm. salah Mhm. satu negara yang punya daya tarik pariwisata yang tinggi ya. Ya, ya ada Grand Prix Grand Monaco Prix ya di Monaco situ. ya. Mhm. Sangat terkenal. Jadi Kita kesimpulannya, lagi susah payah bangun Grand Prix apa namanya seri sirkuit di Mandalika gitu. Negara yang ini gitu kan. Kalau kita ya, membandingkan ukurannya ya. mhm. Mhm. Kalau kalau kita bandingkan dengan Singapura aja sudah punya tuh Grand Prix, Malaysia sudah Ya, baru punya. Nah, kemudian kan kita harus belajar dari negara yang konon kecil tapi punya sejarah panjang ini. oke.
baik. Itu saya kira ya, bukan melihat kecilnya ya, Oh tapi ya, satu lagi perjalanan panjangnya. satu lagi panjang dan apa namanya sistem kerajaan di Eropa itu kan apa ya berkerabat dari satu kerajaan ke Hmm, kerajaan. Nah, ini yang sekarang sudah ya, menjadi negara-negara besar ya, oke. Spanyol, Jerman, Belanda, bahkan Inggris ya, Aha. itu kan saling berkerabat tuh. Iya, Eh, iya, apa ada kaum hubungan kaum darah bangsa. satu sama lain ya. Betul. Jadi Mhm, kita nggak bisa lihat ukurannya karena itu kecil mhm. lalu kita lihat lemah. Oke. Oh enggak, networknya yang Mhm, terikat dengan kekerabatan mhm, negara-negara mhm. besar, negara-negara besar kan Baik. sangat kuat. Baik, jadi tetap saya kira konteksnya kita saling menghormati ya. Ya, Jadi dalam kehidupan atau kepemilikan bendera merah putih ini juga kita berjalan dan menerima ya masing-masing ya, sesuai dengan ya, undang-undang dasarnya ya. masing-masing ya yang Saya menyatakan kok negara kita merah putih atau mereka juga saya lupa, menyatakan seperti itu. saya lupa kalau nggak keliru sudah ada standarisasi ya, mulai dari ukuran ya, Oh dimensinya. ya mungkin ukuran itu yang membedakan ya Ya, saya kira. kita agak sedikit lebih Kita panjang. lebih panjang. Eh, Terus Ukuran yang mereka kan lebih seperti persegi empat ya, 4 kali 5 itu kalau kita 4 lihat banding ya. 5 kita dua Kalau banding kita tiga dua ya. kali tiga gitu kan ya, ya itu Limanya. aja udah membedakan ya. Warna merahnya cuy nuansanya lebih lebih gelap kita ya. Iya, Mereka iya. lebih terang sedikit Oh, karena mereka kalau lebih kita terang ya, Pak Haji. ya lebih terang sedikit ada kode-kode yang berbeda di situ ya. Mhm, Kode mhm, kimiawi mhm. warna yang berbeda. Oke. Jadi buat Jadi saya merah putih kita punya kekhasan juga ya. iya, Ini di berbeda Monaco dengan juga merah punya putihnya kekhasan yang mereka. kemudian membuatnya sebenarnya berbeda Mhm, secara mhm, substantif ya apa namanya kalau kita tadi mendekati dari sisi mhm, simbol sudah berbeda secara substantif kebendaannya juga kalau dilihat dari unsur-unsur terkecilnya juga beda gitu. mhm. Baik, ya. Baik, Pak Haji, ini terima kasih atas bincang-bincangnya mengenai bendera Baik, kita merah makasih, putih yang makasih, kebetulan senang sekali. mirip ya Ya, dengan saya bendera rasa Monaco. kita memang harus tetap hormati lambang-lambang kenegaraan kita, simbol-simbol kenegaraan Ya, kita sebagai bagian dari upaya kita untuk terus memperkuat rasa kebangsaan nasionalisme kita. Kalau mhm, tadi Pak Am sampaikan negara kecil seperti Monaco, mhm, justru kita sebaliknya, negara mhm, besar, tetapi terdiri dari apa namanya unsur-unsur kecil, kepulauan-kepulauan yang kecil, mhm, ragam mhm. etnik, ragam kebudayaan yang Ya, berbeda. Kalau yang kita bisa nggak menyatu punya, ya, jadi besar. betul, kalau kita nggak punya Mhm, simbol-simbol yang menyatukan, nah mhm. itu repot. Nah, merah putih Ah, di Indonesia menjadi salah satu media simbol mhm, nomor satu bangsa ya, betul. yang mungkin harus Ini kita arti jaga. pentingnya simbol Betul. merah putih buat kita ya sebagai pemersatu. Iya, Ya, terima kasih Pak Haji. sama-sama.